Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Tetapi beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis dari Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, suatu kali seorang bapak yang sedang memulai merintis usahanya setelah di PHK, dia memulai satu usaha, yaitu berjualan tanaman hias. Beberapa tanaman yang ada di kebun dia foto dan kemudian dia tawarkan kepada orang-orang yang dia kenal. Ketika dia memulai usahanya, dia menceritakan bahwa ada orang-orang yang pro, ada orang-orang juga yang kontra. Orang-orang yang kontra selalu berkata, memangnya bisa laku? Kalaupun laku pasti untungnya kecil. Wah, kamu tidak cocok jadi penjual tanaman karena kebunmu kecil. Dan itulah contoh-contoh perkataan yang mereka sampaikan kepada bapak ini yang sangat kontradiktif. Jadi penjual tanaman karena kebunmu kecil. Wah, meski sempat kecewa, bapak ini dikuatkan oleh dukungan istrinya. Istrinya mendukung, beri semangat, memotivasi dia. Dan akhirnya beberapa tanaman mulai laku, dan akhirnya dia juga mulai mengusahakan dan banyak sekali. Dan kini dia memiliki kebun yang cukup luas untuk tanaman hiasnya. Semuanya ini membuktikan bahwa dia bisa berjualan tanaman. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang kita perbuat pasti ada pro dan kontranya. Alangkah baiknya bila kita fokus kepada mereka yang mendukung kita. Mari kita giat dan tetap berusaha. Paulus adalah salah satu rasul yang giat menginjil dan berhasil mendirikan jemaat di berbagai tempat. Banyak yang kontra dengan pelayanan Paulus. Ada yang mengusirnya, ada yang berusaha membunuhnya. Bahkan ada yang memukulnya dan mengatakan berbagai hal yang buruk tentangnya. Di Athena banyak orang mengejeknya waktu Paulus mengatakan tentang kebangkitan orang mati. Paulus tidak fokus kepada mereka yang menolaknya, tapi dia bersikap untuk memilih pergi. Dan Paulus juga tidak berfokus pada mereka yang menolaknya, tapi dia terus berfokus kepada pengajaran-pengajaran. Usaha Paulus tidak sia-sia. Beberapa orang menjadi percaya dan menggabungkan diri dengan dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saat ini kita tidak didukung saat kita berbuat benar atau ketika kita melakukan sesuatu yang baik untuk kemajuan, kita tidak perlu kecewa dan marah kepada orang-orang yang tidak mendukung. Tinggalkan mereka yang menolak atau yang tidak mendukung. Pasti ada orang yang mendukung usaha kita untuk melakukan apa yang benar. Melalui mereka yang mendukung, Tuhan pasti menguatkan dan memampukan kita untuk tetap berusaha dan maju. Mari kita terus berjuang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus berkati kami, mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.